Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, saya nggak dengar semangatnya kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelas 9 sudah 3 tahun ya, di sini saya mau cek semangat paginya dulu. Masih ingat nggak sih semangat pagi di sekolahan kita? Semangat pagi. Pagi. Masya Allah. Satu lagi ya, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak. Maaf sebentar. Di hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Aldila, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan di kelas 9 ini, dari kelas Ahmad Dahlan sampai Ahmad Badawi, 1 tahun ke depan akan bertemu dengan saya, kita akan belajar materi IPS di kelas 9 ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya. Dengan bacaan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah hari ini, apa yang kalian dapatkan, ilmu yang Budila sampaikan, bisa kalian serap dan bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya ada kontrak belajar dari Budila ya untuk kalian agar proses pembelajaran IPS bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kalian pun dalam mengikuti pembelajaran juga merasa nyaman, gitu ya, merasa nyaman. Ada 3 kontrak belajar dari saya. Yang pertama adalah masuk Zoom tepat waktu, yaitu pukul 8. Zoom untuk kelas 9, untuk mapel IPS, kita mulai pukul 8, gitu ya. Jadi silahkan, karena kalian tadi pagi sudah sapa wali kelas, seharusnya untuk masuk jam pertama bukan hal yang sulit ya untuk kalian ya. Karena kalian sudah standby dari pagi di laptop, harusnya kalau masuk tepat waktu itu sudah bisa. Gitu ya. Jadi jangan terlalu molor karena nanti juga waktunya Budila menjelaskan mundur, kalian mengerjakan penugasan hari ini juga molor lagi. Yang kedua adalah silakan kalian siapkan 1 buku. Ya. Buku itu nanti digunakan untuk mencatat materi yang saya sampaikan dan juga penugasan-penugasan yang akan kalian kirimkan melalui Edmodo kelas kita. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah Budila harap sebelum pertemuan IPS kalian sudah mempelajari materi pada hari ini. Ya. Kalian sudah punya buku paket BSE kelas 9 walaupun untuk saat ini masih berupa e-book tapi it's okay, nggak masalah. Saya harap sebelum kita bertemu kalian sudah membaca materi kita. Untuk hari ini Budila akan menjelaskan di buku paket halaman 1 sampai 50 dan juga halaman 54 sampai 80. Ya, jadi akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi silahkan nanti ketika sudah selesai saya Zoom dan kalian merasa kurang memahami materi saya atau kurang puas dengan materi saya, silahkan kalian baca ulang buku paket kalian. Ya, di halaman 1 sampai 20 dan juga 54 sampai 80. Next. Itu untuk kontrak belajar kita 1 tahun ke depan, gitu ya. Yang kedua adalah KKM. Nah, kriteria ketuntasan minimum. Untuk tahun ini KKM IPS berbeda dengan tahun kemarin, ya. Kalau kemarin kalian sudah dapat 70 itu sudah tidak perlu remedi. Sudah selesai, ya, nyaman. Tapi sekarang untuk KKM IPS naik menjadi 73. Berarti kalian kelas 9 harus lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan nilai 73 untuk mapel IPS. Karena ketika nanti kalian hanya mendapatkan nilai di bawah 73, otomatis kalian harus remedial, mengulang untuk menuntaskan nilai kalian. Gitu ya. Jadi mulai hari ini untuk mapel IPS KKM-nya 73, jadi silahkan kalian tidak jangan santai-santai agar nilai kalian selalu di atas KKM. Jadi tidak perlu remedi lagi. Gitu ya. Selanjutnya, Pak. Oke. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini nanti akan ada 2 penilaian yang saya ambil, ya. Akan ada 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian keterampilan dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan.
Penilaian keterampilan akan Budila ambil dari catatan kalian hari ini. Jadi saat Budila menjelaskan, silakan kalian catat dulu ataupun boleh kalian screenshot dulu ya PPT yang Budila tayangkan nanti di layar kalian, kemudian baru kalian ulang untuk mencatat, kemudian kalian foto dan kirimkan di Edmodo. Sudah ada nanti untuk tempat pengumpulan penugasan keterampilan. Dan yang kedua adalah kuis untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Ada 10 soal untuk kuis hari ini ya, berupa pilihan ganda. Jadi gampang ya. Tapi untuk batas waktu penugasan adalah sampai pukul 9:30 ya, sampai 9:30. Jadi harapan saya sebelum pukul 9:30 semua anak-anak di kelas 9 dari Ahmad Dahlan sampai Ahmad Badawi semuanya sudah selesai sebelum pukul 9:30. Jadi tidak ada nanti yang setelah itu menghubungi Budila karena alasan terlambat Bu, saya belum mengumpulkan Bu dan yang lain-lain. Harapan saya seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, materi yang akan saya sampaikan hari ini ada 2. Ya, di mana setelah kalian mempelajari materi hari ini, harapan Budila, kalian mampu menjelaskan letak dan luas benua-benua yang ada di dunia dan juga dinamika penduduk yang ada di dunia. Kalau kita membahas mengenai letak suatu wilayah, berarti akan berhubungan dengan letak astronomis dan letak geografis, maupun letak geomorfologis, maupun letak geologis, ataupun letak historis. Ya. Tapi untuk pertemuan kali ini, Budila hanya akan membahas 2 letak saja, 2 letak wilayah saja, yaitu letak wilayah astronomis dan geografis. Masih ingat tidak sih letak astronomis itu apa? Coba Budila mau manggil sambil mengecek, masih ingatkah di kalian materi untuk letak wilayah secara astronomis? Coba Mbak Naura. Mbak Naura kelas Ahmad Dahlan. Letak astronomis itu apa toh, Mbak? Di mana? Letak astronomis. Naura, coba dijawab Naura. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Ada yang tahu letak astronomis? Wildan? Barangkali tahu, Mas Wildan? Letak astronomis. Ya? Apa? Oke. Berdasar garis lintang dan bujur. Oke, betul sekali. Siapa ini tadi yang jawab? Mbak Naura ya? Iya. Letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Ya, itu letak astronomis. Kalau letak geografis, masih ingat tidak? Coba Budila mau cek letak geografis Mas Alam. Alam, letak geografis apa Alam? Lupa Ibu. Suaranya enggak terdengar. Lam? Lupa Ibu. Lupa Ibu. Oke, coba kelas. Wafa, letak geografis apa Wafa? Masih ingat nggak Wafa? Lupa, Bu. Ya? Lupa. Lupa. Di antara ini yang sudah bergabung itu kelas 9 itu 120 ya. Itu adakah yang tadi malam sudah membaca materi IPS? Adakah yang tadi malam sudah menyempatkan untuk belajar materi hari ini? Kalau diam semua berarti belum ada ya. Oke, kalian sudah kelas 9, silakan kalian harus membagi waktu kalian sendiri bahwa kalian harus mulai hari ini harus punya waktu jam belajar malam untuk menyiapkan materi hari ini ataupun mempelajari materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru kemarin. Gitu ya. Tapi oke, ini pertemuan pertama. Letak geografis itu merupakan letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Jadi bisa dilihat cara fisiknya. Itu letak geografis. Ya, jadi ada 2 itu yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah dinamika penduduk yang ada di dunia. Apa sih dinamika penduduk itu? Nah, dinamika berarti dinamis, di mana perubahan penduduk itu dari waktu ke waktu itu selalu mengalami perubahan. Apa toh yang menyebabkan perubahan penduduk itu? Kenapa penduduk itu selalu berubah? Apa saja faktornya? Masih ingat nggak ini materi kelas 7? Coba Budila tanya
Farah Azahra, masih ingat nggak apa yang menyebabkan adanya perubahan penduduk? Kalau kelas 7 kemarin kita mempelajari dinamika penduduk Indonesia. Kalau kelas 9 kalian bertemu dengan materi dinamika penduduk yang ada di dunia. Masih ingat apa yang faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk atau perubahan penduduk? Mbak Farah Azahra? Lupa, Ibu. Lupa Ibu, wah, lupa semua ini. Oke ya, yang mempengaruhi perubahan penduduk ada 3 faktor, yaitu adanya kelahiran, adanya kematian, dan juga adanya migrasi. Itulah yang menyebabkan setiap waktu ya, dari waktu ke waktu penduduk yang ada di dunia itu selalu mengalami perubahan. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Next. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai benua. Bisa dilihat ya di layar kalian ada peta benua. Apa sih benua itu? Nah, kalau menurut pengertian, benua itu merupakan daratan yang luas di mana di bagian tengahnya ya itu bersifat kering ya yang tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan juga lembab. Itu namanya benua. Jadi kalau kita mau mengingat lagi, permukaan bumi itu kan terdiri dari 2 bagian, yaitu lautan dan juga daratan. Nah, daratan ini yang sangat luas ini dikatakan juga dengan benua. Nah, itu adalah pengertian dari benua. Next, ada peta lagi. Ini merupakan peta benua yang ada di dunia. Ternyata, ya, secara pendapat ahli geografis, ya, ahli geografis itu ada yang berpendapat bahwa benua yang ada di dunia itu ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 6, dan ada yang mengatakan jumlahnya 5. Nah, apa saja kok bisa 7? Nah, ini ya kalian bisa melihat ya, apa namanya gambar peta benua. Ada 7 itu ada yang mengatakan bahwa Amerika itu terdapat 2 benua, yaitu benua utara, benua selatan, kemudian ada benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, benua Australia, dan juga ada benua Antartika. Itu ahli geografis yang mengatakan bahwa pembagian benua di dunia itu ada 7. Tapi juga ada yang mengatakan 6. Ya, ada yang mengatakan 6. Apa saja pembagian benua yang ada 6 itu? Ada benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan Eropa itu dijadikan satu, disebut dengan benua Eurasia. Kemudian kemudian Afrika, kemudian Australia, dan yang terakhir Antartika. Itu yang pembagian benua menjadi 6. Kalau yang menjadi 5, nah itu nanti ada benua Amerika, Amerika Utara dan Selatan itu dijadikan satu, kemudian benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan benua Australia. Tetapi benua Antartika tidak dimasukkan. Dan untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari 5 benua saja, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, Afrika, dan Australia. Antartika tidak kita pelajari, ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan Antartika itu adalah samudra, tapi juga ada yang mengatakan Antartika itu adalah benua. Dikatakan benua karena Antartika itu adalah air laut yang membeku, ya, air laut yang membeku yang bisa ditempati untuk tempat tinggal manusia ada di sana. Tetapi hanya sebagian saja, beberapa, ya. Yang paling terkenal adalah apa? Yang tinggal di sana? Suku? Coba nanti dicari tahu ya. Yang tinggal di wilayah Antartika. Dan di Antartika itu hanya digunakan sebagai penelitian saja. Jadi kalau dikatakan benua itu ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi untuk kita, pertemuan kita hanya akan mempelajari 5 benua saja. Next. Oke, ada peta benua. Coba Budila mau tanya, nomor 1 masih ingat tidak sih itu benua mana? Kalau Budila memperlihatkan peta benua dunia ini tanpa ada keterangannya. Ingat ya, peta, membaca peta utara itu ada di atas. Ya, utara itu ada di atas. Jadi jangan salah. Yang pertama itu ada benua apa? Coba Budila mau tanya ke Yafi. Yafi, coba dilihat layar kamu, Yafi. Nomor 1 itu Ya. benua apa, Yafi? Benua apa? Lupa saya. Ya Allah, lupa. Itu adalah pengetahuan umum.
dari SD itu melihat peta, ya itu hal yang mudah untuk peta. Itu benua apa ya, Vi? Kamu lupa bisa dibantu? Coba Zaki. Ya, Vi nggak tahu, Zaki. Nomor 1 itu benua apa, Zaki? Zaki, Nggak tahu. Ahmad Badawi. Nggak tahu. Zaki nggak tahu. Siapa yang tadi yang jawab? Siapa? Oke, benar. Benua Asia. Coba selanjutnya, kalau nomor 2 itu benua mana? Abil? Bil? Nomor 2 benua mana, Bil? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Jawaban paling aman ya, nggak tahu, Bu. Oke, dibantu Giat. Nomor 2 benua mana, Giat? Afrika itu, Bu. Nggak tahu, Bu. Benua mana? Nggak tahu. Oke, coba Budila mau cek lagi. Nggak apa-apa, Budila sambil mengetahui bagaimana cara kelas 9 belajar. Aisyah. Eropa. Nomor 2 benua mana, Aisyah? Nggak tahu, Ibu. Afrika. Oke, betul. Afrika. Jangan ragu ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian bisa menjawab, jawab dulu. Ya, daripada kalian bilang nggak tahu, kalian jawab dulu. Nanti kalau salah, Budila benarkan. Itu lebih baik daripada kalian menjawab tidak tahu. Betul sekali. Nomor 1 benua Asia, nomor 2 benua Afrika, nomor 3. Coba, ini nih nggak tahu ya, lucu. Dawam. Ini benua apa, Dawam? Nomor 3, Dawam. Benua Eropa, Bu. Nomor 3. Kakak Dawam, nomor 3 benua Eropa. Benar Nomor 3 tidak, dong, Bu. Maisha? Bentar, Bu, bentar. Amerika, Le. Benua Amerika kayaknya, Bu. Oke, tahu benar tuh. ya. Nomor Amerika. 3 adalah benua Amerika. Benua terpanjang yang ada di dunia. Nanti akan kita bahas. Nomor 4 benua mana? Adena pula. Nomor 4 benua Nggak mana, tahu, Adena Dong. pula? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Fareta dibantu, Fareta. Nomor 4 benua mana, Fareta? Nomor 4 benua mana, Fareta? Oke, nggak dijawab. Zahratus Syifa. Nomor 4 benua mana, Zahratus? Kak Syifa? Eropa. Benua Eropa. Benua Eropa. Ada yang tadi yang menjawab benua Eropa. Betul sekali. Nomor 4 itu benua Eropa. Tadi Budila sudah bilang ya, benua Asia dan benua Eropa itu ada yang mengatakan dijadikan satu benua. Para ahli geografi ada yang mengatakan seperti itu, sehingga disebut benua Eurasia. Nah, jadi penggabungan antara nomor 1 dan 4. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, benua terakhir nomor 5. Silakan Mas Miskal. Benua apa nomor 5, Mas Miskal? Australia, wi. Nomor 5, Bu. Nomor 5. Benua apa? Benua Australia. Australia, betul sekali ya. Jadi nomor 1 itu benua Asia, nomor 2 benua Afrika, nomor 3 benua Amerika, nomor 4 benua Eropa, dan nomor 5 adalah benua Australia. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di mana luasnya, ya, luas daratannya di permukaan bumi itu kurang lebih sekian, ya, di layar kalian sudah muncul, dengan lautan kurang lebih sekian. Jadi wilayah yang ada di dunia itu 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah benua yang kita tinggali saat ini. Next, kita masuk ke benua pertama. Benua pertama ini merupakan benua yang mendapatkan julukan dengan nama benua kuning. Nah, gimanakah itu? Ya, itu adalah benua Asia. Menurut letak astronomisnya, benua Asia itu terletak pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, dari letak astronomisnya ini, next, bisa kita kaitkan dengan dampak terhadap suatu wilayah tersebut. Nah, terhadap batas wilayahnya, lihat dari letak astronomisnya nanti, maka sebelah utara, berarti atasnya, itu nanti benua Asia berbatasan dengan Laut Arktik. Jadi utaranya Asia nanti ada Laut Arktik. Kemudian di sebelah selatan, di bawahnya nanti ada Samudra Hindia. Di sebelah baratnya itu nanti ada pegunungan Ural, dan di sebelah timurnya ada Samudra gitu ya. Itu adalah batas wilayah benua Asia. Next, nah dari letak astronomisnya nanti juga bisa dilihat iklim yang ada di benua Asia. Iklim yang ada di benua Asia.
Ada 4 iklim matahari yang ada di benua Asia, yaitu ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan juga iklim kutub. Itu kalau dilihat dari iklim matahari, ya. Kalau dilihat dari iklim fisik, itu nanti ada iklim kontinental, ada iklim darat, iklim kering, iklim Mediterania, iklim laut. Nah, iklim fisik ini dilihat dari kondisi fisik yang ada di sekitarnya. Nah, tapi kalau iklim matahari, pembagiannya ada 4 itu. Nah, di Asia ada 4 iklim, ya, di benua Asia. Next. Selanjutnya berdasarkan letak geografisnya, ya, berbatasan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Biasanya benua Asia terletak di antara 3 benua dan juga 3 samudra. Benua mana saja yang berbatasan dengan benua Asia? Coba Rafiq. Asia itu terbagi dibatasi oleh benua mana saja, Rafiq? Rafiq? Oke, tidak langsung menjawab. Ada berbatasan dengan benua Eropa, benua Afrika di sebelah barat, Eropa di sebelah utara dan di bawah, sebelah selatan, maaf, itu nanti berbatasan dengan benua Australia. Sedangkan samudra yang diapit, benua Asia diapit oleh 3 samudra, yaitu ada samudra Hindia, samudra Pasifik, dan juga samudra mana? Samudra mana? Mana? Arktik. Oke, betul sekali. Next. Nah, dari letak geografis ini juga bisa dikatakan pembagian wilayah yang ada di benua Asia. Ya, pembagian wilayah yang ada di benua Asia itu nanti ada Asia Tengah, kemudian Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga Asia Barat. Indonesia itu masuk wilayah Asia mana? Coba Budila tanya. Indonesia masuk Asia mana? Ines? Indonesia masuk Asia mana, Ines? Asia, Kalau langsung Asia. jawab kayak gini bikin lama ya. Mana? Asia, Bu. Asia mana? Iya, Indonesia masuk Asia. Asia mana? Eh, Asia Tengah? Asia Barat? eh, Asia Timur? eh, Apa Asia Selatan? Apa Asia Tenggara? emang ada tuh. Loh, lah kok memang ada lah pembagian wilayah Asia tadi ada. Oh, Mbak Ines sepertinya lagi ngalamun ini ya. Kalau opa-opa, nah kalau opa-opa, ya kalau opa-opa dan uni-uni pasti pada tahu nih yang cewek-cewek. Mereka, ya wilayah mereka Korea Selatan itu masuknya wilayah Asia mana? Coba. Siapa ya? Yasmin. Opa-opa dan uni-uni itu kan semuanya berasal dari Korea Selatan. Itu masuknya Asia mana? Asia Timur. Asia Timur langsung ya. Kalau miliknya Opa dan Uni kalian garcep ya jawabnya ya. Asia Timur. Kalau Indonesia mah tidak tahu tadi masuk Asia mana. Negara kita itu masuknya wilayah Asia Tenggara. Gitu ya. Itu tadi adalah pembagian wilayah di benua Asia. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika penduduk. Perubahan penduduk di benua Asia. Setiap tahunnya perubahan penduduk di benua Asia itu mengalami perubahan. Tahun 2005 jumlah penduduk di benua Asia itu ada 3.921.000.000 jiwa. Kemudian tahun 2015 itu ternyata sudah berubah mencapai 4.390.000.000 jiwa. Perubahannya sangat pesat ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa memang benua Asia itu merupakan benua yang paling besar, paling banyak jumlah penduduknya karena hampir 60% ya penduduk itu tinggal di benua Asia. Nah, sehingga di benua Asia ini terdapat 3 negara ya dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satunya Indonesia. Ya. Jadi urutan pertama itu ada negara Cina, kemudian India, Amerika Serikat, kita di urutan keempat dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di dunia. Gitu ya. Kemudian komposisi penduduk. Komposisi penduduk di benua Asia. Apa sih komposisi penduduk? Masih ingat nggak? Ya. Komposisi penduduk itu dilihat dari jenis kelamin dan usia penduduk. Asia itu komposisi penduduknya termasuk dalam penduduk yang produktif karena hampir
itu penduduknya usia 15 sampai 64 tahun. Itu termasuk usia produktif. Harusnya usia produktif ini berdampak besar terhadap negara-negara yang di Asia. Dampak positifnya harusnya besar karena bisa membangun negara-negara Asia menjadi lebih maju lagi. Nah, untuk ras itu apa sih? Ras itu golongan manusia dilihat dari ciri fisiknya. Nah, untuk ras yang di benua Asia itu nanti ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan juga ras Negroid. Nah, kalau kita Asia Tenggara itu nanti masuknya di ras Mongoloid Indonesia itu. Dengan ras Mongoloid itu apa tahu? Ciri-cirinya adalah masyarakatnya kulitnya berwarna kuning, ya, putih ke coklat-coklat sawan. Itu namanya ras Mongoloid dengan mata yang agak sipit, ya itu. Kemudian yang terakhir adalah Asia. Menurut dilihat dari agama, Asia ini merupakan benua dengan lahirnya agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Buddha itu ada di Asia. Bahasa di Asia itu sangat beragam, ya. Bahasa asli di Asia itu sangat beragam. Setiap negara itu punya bahasa masing-masing. Di Indonesia sendiri itu ada 600 bahasa asli. Itu baru Indonesia. Belum negara yang lain. Bahasa aslinya itu sangat banyak, ya. Jadi bahasa di Asia itu sangat beragam. Next. Yang kedua, kita masuk di benua yang kedua. Ini benua mana? Masih ingat tadi enggak? Benua mana? Benua mana ini? Amerika. Amerika, betul. Ini adalah benua Amerika. Benua Amerika itu mendapat julukan sebagai benua merah. Ada yang nggak tahu sih? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak apa itu julukan benua merah? Alasannya kenapa sih Amerika dapat julukan benua merah? Coba Budila mau tanya ke Nadia. Karena aku suka melumuri kulit dengan cat warna merah. Oke, benar. Karena di benua Amerika itu terdapat suku asli, ya, suku asli yang kebiasaannya adalah melumuri tubuhnya dengan warna merah. Sehingga benua Amerika ini dijuluki dengan benua merah. Nah, kalau secara letak astronomis, benua Amerika itu terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan juga 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Nah, maka dampaknya terhadap benua Amerika apa letak astronomis ini? Next. Dampaknya yang pertama adalah pembagian wilayah. Batas wilayah dengan negara yang lain. Nah, makanya dari ini sebelah utara benua Amerika itu nanti berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Samudra Atlantik, dan sebelah selatan dengan Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Kemudian juga berpengaruh terhadap iklim yang ada di Amerika. Next, iklim yang ada di Amerika nanti juga terpengaruh. Di mana di Amerika nanti iklimnya adalah tropis sampai dingin, ya. Karena kalian ketahui ciri khas ya dari benua Amerika itu keistimewaan benua Amerika itu adalah benua terpanjang yang ada di dunia karena melintang dari utara sampai selatan. Itu adalah benua Amerika. Ada iklim dingin, kontinental, kering, stepa, dan tropis. Itu iklim yang ada di benua Amerika. Next, letak geografis benua Amerika. Ya, letak geografis berarti Amerika terletak di antara dua samudra, ya, Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Next, nah dari letak geografis ini juga nanti ada pembagian wilayah yang ada di benua Amerika. Ya, pembagian wilayah yang ada di benua Amerika. Di mana benua Amerika sebenarnya terbagi menjadi 4 wilayah ya. Budila hanya mencantumkan 3. Yang pertama ada Amerika Utara yang ada di atas, kemudian ada Amerika Tengah, kemudian ada Amerika Selatan dan juga ada Kepulauan Karibian. Nah, Kepulauan Karibian ini hampir dekat dengan Amerika Tengah. Ya. Amerika Utara itu banyak terdapat negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian Kanada, ya. Dan juga ada Alaska yang masih bagian dari wilayah Amerika Serikat. Di sebelah selatan, nah di sebelah selatan ini ada keistimewaan, ada satu negara istimewa di bagian Amerika Selatan. Karena salah satu negara ini memiliki kebiasaan
itu sama dengan kita orang-orang Jawa. Masih ingat negara mana yang memiliki kebiasaan atau adat seperti orang Jawa? Bisa dikatakan negara yang di Amerika, salah satu negara di Amerika Selatan ini adalah keturunan dari Jawa. Coba ada yang tahu nggak? Sania, negara mana itu yang ada di Amerika Selatan? Mana? Enggak tahu itu. Tidak tahu, Nggak sama, tahu. tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari sekian anak, dari 125 anak, ada yang tahu nggak? Negara mana yang masih memiliki kebiasaan adat seperti orang Jawa, seperti kita, orang Indonesia? Madagaskar. Madagaskar, oke. Suriname. Madagaskar. Ada lagi yang mungkin ada yang bisa jawab? Maroko. Suriname, Bu. Suriname, betul sekali. Ucap siapa tadi, Mbak? Siapa tadi? Mbak Elsa, Salsa ya? Bu. Oke, betul. Namanya negara Suriname. Kalian pasti sudah pernah mendengar tapi lupa. Nah, Suriname itu adalah salah satu negara jajahan Belanda saat itu. Ya, karena Belanda saat itu juga menjajah wilayah Indonesia, maka orang-orang Indonesia diboyong ke Suriname untuk mengikuti kerja atau membantu Belanda dalam membangun negara di Suriname itu. Sehingga orang Indonesia yang dibawa ke Suriname atau ke Amerika oleh Belanda kemudian melakukan pernikahan di sana, kemudian bisa banyak yang tinggal di Suriname. Itu mengapa alasan Suriname bisa dikatakan sebagai negara di Amerika Selatan yang memiliki kebiasaan sama dengan kita. Next. Selanjutnya, dinamika penduduk di benua Amerika. Penduduk di benua Amerika ya tahun 2005 itu berjumlah 888 juta jiwa. Mengalami perubahan juga tahun 2015 mencapai 980 juta jiwa. Amerika ini merupakan negara terluas kedua ya. Negara terluas kedua yang ada di dunia, di mana Amerika ini dikenal dengan negara superpower atau negara adidaya ya, karena negara Amerika ini, benua Amerika ini merupakan benua yang mampu menerapkan teknologi yang modern ya di berbagai bidangnya. Kemudian untuk komposisi penduduknya sama dengan di Asia tadi, komposisi penduduknya adalah kebanyakan 67%-nya adalah penduduk usia produktif. Dengan kualitas penduduk itu tinggi, sedang, dan rendah. Ya, ada yang tinggi kualitas penduduk. Apa tuh kualitas penduduk itu? Nah, kualitas penduduk di suatu negara itu bisa dilihat dari yang pertama angka harapan hidupnya, yang kedua pendidikannya, dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Ya, pendapatan rata-rata setiap tahunnya. Nah, di benua Amerika ternyata untuk HDI-nya atau kualitas penduduknya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ya, yang tinggi otomatis Amerika Serikat itu tinggi. Ya. Kemudian ras. Ya, ras di Amerika itu ada ras asli, yaitu ada Indian dan Eskimo, kemudian ada Negroid dan juga ada Mongoloid. Nah, penduduk Indian ini tadi ya yang memiliki kebiasaan melumuri tubuhnya dengan warna merah, sehingga benua Amerika mendapatkan julukan dengan benua merah. Dan agama di benua Amerika itu hampir 83% adalah beragama Kristen dengan bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Next. Kita masuk ke benua ketiga. Benua ketiga adalah benua yang mendapatkan julukan dengan benua hitam, yaitu adalah benua Afrika. Di mana secara astronomisnya benua Afrika terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Maka batas wilayah untuk benua Afrika, next, di sebelah utara itu nanti berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Nah, dari letak astronomis ini nanti juga iklim yang ada di benua Afrika, next, itu nanti ada iklim tropis, ya, karena sebagian wilayahnya nanti ada iklim tropis dan juga iklim subtropis di bagian utara dan selatan. Next, masuk ke letak geografis. Letak geografis benua Afrika itu nanti ada dua samudra, terletak di antara dua samudra, yaitu tadi Samudra Hindia dan juga Samudra
Samudra mana tadi? Atlantik. Next, nah dari letak geografis ini nanti berdampak pada pembagian wilayah di benua Afrika, di mana pembagian wilayah benua Afrika nanti ada 5, yaitu Afrika Barat, Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan juga Afrika Selatan. Next, dan juga yang terakhir adalah mengenai dinamika penduduk benua Afrika. Penduduk benua Afrika pun juga dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ya, tahun 2005 jumlah penduduk di benua Afrika itu ada 906 juta jiwa, sedangkan tahun 2015 itu menjadi 1.171 juta jiwa. Nah, bertambahnya jumlah penduduk ini karena meningkatnya kelahiran, tetapi juga angka kematiannya juga cukup besar. Sehingga untuk laju pertumbuhan ya di benua Afrika ini termasuk tinggi, yaitu 2,5%. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini bisa dikatakan tinggi ketika lebih dari 2, dikatakan rendah jika kurang dari 1, dan dikatakan sedang antara 1 dan 2%. Nah, kalau Afrika ini termasuk tinggi laju pertumbuhan penduduknya. Ya, kualitas penduduknya itu juga ada 3, tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, untuk ras di benua Afrika itu nanti ada ras Negro, ras Kaukasoid, ras Kaukasoid, kemudian suku pribumi, Busman dan Pygmy. Nah, bangsa Negro ini nanti ada 2, Negro Sudan dan Negro Bantu. Perbedaannya apa Negro Sudan dan Negro Bantu? Nah, Negro Sudan itu nanti ciri fisiknya, karena ras ya, kita bahas ciri fisik, dia kulitnya lebih gelap, dengan rambut yang keriting dan bibir yang agak tebal. Nah, itu Negro Sudan. Tapi kalau Negro Bantu itu nanti kulitnya lebih kecoklatan, jadi tidak terlalu hitam. Perbedaannya di sana. Nah, kalau Busman dan Pygmy itu suku asli. Kalau Busman kalian pasti sudah pernah melihat ya, suku Busman. Pernah lihat filmnya, lupa apa judulnya. Dulu pernah ya dimainkan di film yang sering diputar di TV, lah itu termasuk suku Busman. Next, penduduk Afrika menganut berbagai macam agama ya, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Swahili, dan juga Hausa. Selanjutnya, letak benua Eropa. Selanjutnya adalah benua Eropa. Benua Eropa ini dijuluki dengan benua biru, ya, dengan benua biru. Kenapa mendapat julukan benua biru? Karena dia mengatakan sebagian penduduknya bermata biru, dan juga dia mengatakan bahwa benua Eropa ini terdapat kerajaan-kerajaan yang terkenal, sehingga banyak sekali keturunan bangsawan yang ada di benua di benua Eropa, sehingga benua Eropa mendapatkan julukan benua biru. Di mana kalau dilihat secara letak astronomisnya, benua Eropa berada pada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur barat. Sehingga next dilihat dari batas iklimnya dulu. Dilihat dari iklimnya, maka Eropa ini ada 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan juga iklim sedang. Subtropis ini nanti terdiri dari 4 musim. Masih ingat ya? Oke, next. Kemudian batas wilayah, ya, dia dari astronomisnya nanti juga dilihat dari batas wilayah dengan wilayah yang lain. Itu nanti di sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Pegunungan Ural, di sebelah selatan dengan Laut Tengah dan benua Afrika, di sebelah barat, selatan Laut Tengah dan Afrika, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, benua Eropa, itu masih dikatakan sebagai penggabungan dengan benua Asia, ada yang mengatakan, sehingga dikatakan sebagai benua Eurasia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena masih dalam satu daratan. Jadi kalau dilihat dari struktur geologisnya, ya struktur geologi itu adalah dilihat dari struktur batuan yang ada di bawah permukaan bumi, itu masih satu, masih bergabung antara Asia dan Eropa. Tapi kenapa kok dijadikan 2 benua, tidak dijadikan satu saja antara Asia dan Eropa? Yang menjadikan alasan kenapa dijadikan 2 benua adalah karena perbedaan kebudayaan. Jadi antara benua Asia dan Eropa itu berbeda budaya, sehingga dipisahkan menjadi benua Eropa sendiri dan benua Asia sendiri. Nah, ada satu negara yang cukup menarik ya, yaitu adalah negara Rusia, di mana negara Rusia ini adalah negara yang terluas di Asia.
tetapi wilayahnya masuk juga di benua Eropa. Ya, jadi Rusia ini masuk Eropa juga masuk di Asia yang dibatasi dengan pegunungan Ural. Itu ya. Itu adalah keistimewaan dari benua Eropa. Next. Next. Kemudian pembagian wilayah di benua Eropa itu nanti ada 4, ada Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Di mana nanti di pembagian wilayah ini terdapat beberapa negara. Next. Dinamika penduduknya, ya, dilihat dari dinamika penduduknya, otomatis penduduk di benua Eropa itu juga mengalami perubahan seperti benua yang lain. Di tahun 2005 jumlah penduduknya 730 juta jiwa, di tahun 2016 menjadi 742 juta jiwa. Pertambahan penduduk ini tergolong rendah ya dibandingkan Asia dan Amerika karena laju pertumbuhan penduduk itu sangat rendah yaitu 0,2. Di Eropa itu penduduk banyaknya adalah penduduk imigrasi. Jadi banyak penduduk ya pendatang yang datang ke Eropa itu yang membuat negara Eropa itu jumlah penduduknya bertambah ya. Nah, sedangkan kualitas penduduk di Eropa itu hanya ada sangat tinggi dan tinggi. Tidak ada kualitas penduduk di sana itu yang rendah maupun sedang. Makanya di negara Eropa itu terdapat banyak sekali negara-negara maju ya. Banyak sekali terdapat negara maju karena kualitas penduduknya dari pendidikannya, dari kesehatannya, dari pendapatannya itu sangat tinggi dan hanya tinggi. Kemudian untuk rasnya itu nanti ada Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Nordik itu nanti ya ciri-cirinya penduduknya rambutnya itu pirang, kulitnya putih, nah, tinggi, nah itu Nordik. Kayak orang kalau kita katakan orang bule ya, nah itu apa namanya Nordik. Nah, kalau Alpen itu nanti dia rambutnya lebih hitam, kemudian kulitnya putih, nah, itu adalah Alpen. Kemudian selanjutnya adalah agama. Agama di benua Eropa itu nanti sebagian besar menganut agama Katolik Roma dengan bahasa yang beragam, yaitu ada bahasa Rusia dan bahasa yang lain, dan bahasa Jerman. Next, selanjutnya yang terakhir adalah benua Australia. Nah, benua Australia ini juga ada julukannya, yaitu benua hijau. Kenapa dikatakan benua hijau? Karena banyak wilayah di benua Australia ini ditemui hutan-hutan yang berwarna hijau. Nah, kalau secara astronomi sendiri, benua Australia ini terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 156 derajat bujur timur. Maka dampaknya terhadap wilayah di Australia memiliki 3 iklim, iklim tropis, subtropis, dan juga sedang. Nah, next. Kemudian batas dengan wilayah yang lain, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru dengan Indonesia, kemudian di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Samudra Pasifik dan Laut Tasman, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Next. Kemudian secara geografisnya ya, untuk benua Australia ini diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Next. Sehingga untuk pembagian wilayahnya untuk benua Australia itu nanti terbagi menjadi 8. Ya, terbagi menjadi 8. Nah, wilayah Australia itu sebagian besar wilayahnya itu penduduknya tinggal di sekitaran pantai, karena di sekitaran pantai itu cuacanya, iklimnya itu lebih bersahabat daripada di wilayah gurun, gitu ya. Jadi kota-kota, kota besar, kota kecil itu di Australia itu berada di sepanjang pantai. Next. Nah, sekarang masuk ke dinamika penduduk yang ada di benua Australia. Dinamika penduduk benua Australia pun juga mengalami perubahan. Ya, tahun 2005 ada 20.400 jiwa, sedangkan tahun 2015 menjadi 23.900 jiwa. Di mana ini tadi saya katakan daerah yang paling sesuai dengan hunian adalah di daerah pantai yang iklimnya nyaman. Nah, kualitas penduduk di Australia ini juga termasuk penduduk yang tinggi, ya, karena Australia ini sebenarnya adalah negara, ya,
dengan penduduk pendatang dari Eropa. Jadi banyak penduduk Eropa itu yang melakukan migrasi ke Australia. Sehingga kalau melihat sebagian penduduk Australia itu adalah bangsa kulit putih atau disebut dengan ras Kaukasoid, ya itu. Nah juga ada satu penduduk asli benua Amerika yang Australia yaitu dengan suku Aborigin. Kemudian untuk agama di benua Australia itu 61,2% adalah penganut Kristen. Seperti yang saya katakan tadi ya, karena kebanyakan penduduk adalah pendatang dari Eropa dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Oke, selanjutnya. Oke, itu berarti untuk materi kita hari ini. Maaf kalau saya menjelaskannya terlalu cepat karena memang materi kita banyak, tapi saya harus menyampaikan dalam satu pertemuan. Makanya saya selalu bilang untuk materi IPS kalian harus menyiapkan waktu untuk membaca materi sendiri. Ya, jadi tidak bisa mengandalkan hanya dari Budila saja maupun dari PPT saya yang akan saya share nanti di Edmodo, tapi kalian juga harus mau membaca sendiri di buku paket kalian. Ya, untuk materi ini yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi ada di buku paket halaman 1 sampai 20 dan halaman 154 sampai 80. Silakan setelah ini nanti bisa dibaca ulang biar kalian lebih paham untuk materi hari ini. Sebelum Budila tutup, ada yang bertanya mengenai materi kita? Ada yang bertanya untuk materi IPS? Halo? Enggak ada. Ini semuanya Pak nggak tidur kan? Mendengarkan Budila kan? Mendengarkan. Dengar. Itu PPT-nya dikirim Enggak, kan, Bu? alhamdulillah. Ada yang mau tanya mengenai materi ini? PPT-nya dikirim kan? Oke, PPT-nya akan saya kirim, share link untuk YouTube yang saya sampaikan ini juga akan saya kirim. Gitu ya, nanti bisa dipelajari ulang. Gitu ya anak-anak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Tidak Tidak ada. ada. Kalau tidak ada, berarti saya harap jawaban tidak ada ini kalian memang benar sudah paham dan kalian benar-benar memiliki niatan untuk membaca ulang materi yang saya sampaikan. Gitu ya. Biar kalian benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk ke materi keadaan alam ya di halaman 52 sampai 54. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya harapan saya kalian sudah membaca materi keadaan alam negara-negara yang ada di dunia sebelum Budila menyampaikan materi ini. Jadi ketika Budila selesai menyampaikan ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada Budila. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa setelah ini kalian masuk ke Edmodo, kerjakan tugas keterampilan dan pengetahuan, waktunya hanya setengah jam. Maaf saya menjelaskannya terlalu lama. Hanya 30 menit. Jadi jangan kemana-mana, langsung ngarep laptop digarap setengah 10 lagi istirahat. Itu terima kasih. Terima kasih semangatnya untuk hari ini. Semangat untuk kelas 9. Kalian tinggal beberapa bulan lagi di sini, manfaatkan dengan baik, belajar dengan tekun biar kalian lulus di sini dengan nilai yang benar-benar memuaskan. Ya, tidak hanya sekedar lulusan pandemi gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, tapi lulus dengan nilai yang benar-benar memuaskan. Itu sampai bertemu lagi dengan Budila. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.